Bisa sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi ada kondisinya. Kondisinya itu ketika konsumsi untuk penerbangan berikutnya sudah berganti pilot, dibersihkan, dimasukkan vacuum cleaner. Kalaupun ada bulu-bulu hidung kita yang terjatuh, sudah habis disedot semuanya. Nah, pertanyaannya, dari mana lagi datang debu? Nah, jadi kemudian datanglah usaha-usaha kita mengajarkan kalau tidak ada debu dalam pesawat. Maka tidak ada kewajiban di dalam Islam orang yang musafir itu harus mengangkut air sebagai bekal untuk berwudu. Padahal mereka hidup di zaman air itu merupakan benda langka di Arab. Mereka musafir padang pasir, dan mereka tahu bahwa di tengah padang pasir dalam perjalanan mereka tidak akan dapati air. Seharusnya kalau tidak dapati air, mereka tidak sholat. Tapi bukankah seharusnya mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah perlu kami bawa air untuk bekal berwudu? Tidak. Ibadat itu tidak dipersiapkan. Maka diberikan alternatif, ada tanah untuk tayamum, debu. Kalaulah memang mempersiapkan itu wajib, maka sungguh Nabi akan perintahkan para sahabat yang musafir untuk membawa debu. Karena di padang pasir terjadi perbedaan pendapat. Adakah sah tayamum dengan debu dari pasir, ataukah tayamum itu hanya dengan debu dari tanah saja? Itu belum lagi nanti dengan debu yang di pesawat. Ini yang di pasir saja, yang di tanah itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena prinsipnya fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan itu permukaan tanah, thayyiba yang suci lagi mensucikan. Nah, tanah dengan pasir itu dua benda yang berbeda. Tanah dalam bahasa Arab turabun, sedangkan pasir itu disebut dengan ramlun. Beda bahasa, beda kata, maka menunjukkan ada perbedaan makna antara keduanya. Nah, dengan pasir saja masih berdebat. Padahal jelas perjalanan sahabat itu perjalanan padang pasir. Tidak ada air, tidak ada tanah, hanya ada pasir saja sejauh mata memandang. Tapi tidak ada instruksi dari Allah dan dari Rasulnya, bila kalian melakukan perjalanan menempuh padang pasir, maka bawalah air untuk berwudu atau bawalah tanah untuk bertayamum. Tidak. Apabila ada air kalian berwudu, bila tidak ada air kalian bertayamum, bila tanah pun tidak ada, maka kalian laksanakan salat faqidut tahuraini. Salat orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci. Tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada tanah untuk bertayamum. Padahal itu masih di permukaan bumi. Nah, apalagi dalam perjalanan hari ini bukan lagi menjejak di bumi. Kita sudah seperti burung di udara. Tidak bisa mengajak pilot untuk singgah sebentar sholat zuhur. Karena tidak setiap waktu salat itu ada bandara. Sebab apalagi kita dari Indonesia ini, dari Aceh, mau kalau ke Mekah itu harus lautan teduh, yang lautan Atlantik itu luas sekali, nggak bisa transit sembarangan. Jadi ketika kondisi sudah demikian rupa, kita santai saja, karena Islam tidak mewajibkan kita bawa air dan bawa tanah persiapan untuk salat. Hanya apabila tiba waktu salat, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh mengerjakan sesuatu, kerjakan sebatas yang kalian mampu. Maka ada salat faqidut tahuraini. Tidak berwudu karena tidak ada air, tidak bertayamum karena tidak ada tanah. Tapi pemerintah memaksa agar bertayamum di dinding pesawat. Saya nggak tahu di dinding pesawat itu bagian dalamnya ada debu atau tidak. Di luarnya ada debu. Cuma nggak mungkin orang ketika pesawat sedang terbang buka jendela untuk tayamum di sisi luar pesawat. Nah, kalau itu dipaksakan untuk dilakukan, insya Allah mereka akan transit di akhirat. Meninggal dunia semua, terjadi turbulensi. Di dalam kita tahu bahwa setiap kali pesawat itu singgah di bandara, saya tidak melihat prosesnya. Hanya saya lihat di tayangan televisi, ada National Geographic itu salah satu acaranya untuk meliput kegiatan aktivitas di bandara-bandara tersibuk di dunia. Jadi pesawat di bandara sibuk itu singgah maksimal hanya sampai setengah jam saja. Turun penumpang, ada tersedia waktu kira-kira 15 menit. Dalam 15 menit itu sudah harus dimasukkan
konsumsi untuk penerbangan berikutnya, sudah berganti pilot, dibersihkan, dimasukkan vacuum cleaner. Kalaupun ada bulu-bulu hidung kita yang terjatuh, sudah habis disedot semuanya. Nah pertanyaannya, dari mana lagi datang debu? Jadi kemudian datanglah ustaz-ustaz kita mengajarkan, kalau tidak ada debu dalam pesawat, bawa debu ke dalam pesawat. Maka bungkus debu dalam plastik, dalam sapu tangan, dibungkus plastik, bawa dalam pesawat. Bayangkan kalau itu diamalkan oleh 400 orang penumpang pesawat haji, masing-masing bawa debu 1 genggam. Habis marah-marah pramugari. Ini tanya tapi hewannya kudolam. Jadi inilah ketidakarifan. Nah, kayak Islam sudah berikan solusi, tetapi anehnya orang-orang yang mengerti Islam masih mencari solusi-solusi lebih dari yang ditawarkan oleh Islam. Maka tadi saya baca berita online, ada wakil presiden negeri tetangga minta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa agar bisa sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Maka tidak perlu fatwa lagi karena hukumnya sudah ada. Bisa sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi ada kondisinya. Kondisinya itu ketika tidak ada air untuk berwudhu dan tidak ada debu untuk bertayamum. Jadi tidak perlu fatwa lagi. Yang diperlukan fatwa itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak terdapat aspek hukumnya, atau hukumnya itu harus lintas mazhab, maka baru kita perlukan fatwa. Maka ini persoalan bagi kita. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.